Nama saya Ramses Ove, Ketua Umum Barisan Merah Putih Republik Indonesia, Tanah Papua. Saya adalah salah satu dari 1026 orang anggota Dewan Musyawarah PPRA pada tahun 1999. Dan kami sekarang dianggap sebagai pelaku sejarah untuk Tanah Papua. Di sana aku lahir bersama angin, bersama daun. Kami sebentar lagi akan memasuki tanggal 1 Mei 2013 ini. Adalah tahun emas yang harus diperingati oleh seluruh komponen masyarakat di Tanah Papua. Karena nilai sejarah tanggal 1 Mei itu sama dengan tidak jauh dengan tanggal 17 Agustus 1945, hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sebab itu harus diperingati. Saya selaku Ketua Umum Barisan Merah Putih pernah saya usulkan kepada Bapak Presiden untuk tanggal 1 Mei jika boleh untuk mengenang kembali perjuangan yang untuk memperkokoh kemerdekaan kita dan persatuan dan kesatuan kita dan keutuhan bangsa kita. 1 Mei harus dijadikan sebagai hari libur fakultatif supaya semua orang harus mengakui bahwa kita adalah satu bangsa Indonesia, satu tanah air Indonesia, satu bahasa Indonesia, seperti yang dicetuskan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh acara Sumpah Pemuda yang sudah kita ketahui semua. Dengan sikapnya kerajaan Belanda ini yang tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 itu, mereka persoalkan Irian Barat ini, sekarang Papua, terus menerus. Jadi Menteri Luar Negeri kerajaan Belanda ini, Joseph Luns, adu Indonesia di PBB. Kemudian jadi agenda persidangan PBB masalah Irian Barat ini, sekarang Papua. Kemudian terjadi perdebatan hebat di persidangan PBB. Kemudian PBB sebagai penengah, tidak boleh ada bangsa dengan bangsa yang harus atau akan bertengkar, tidak boleh berperang, tidak boleh bermusuhan, tidak boleh. Kewajiban PBB untuk mengamankan seluruh bangsa yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia dengan Belanda ini. Ya, jadi dibahas sampai ada perjanjian New York Agreement itu. Perjanjian New York itu pada tanggal 15 Agustus 1962. Semua mereka tanda tangan itu. Ya. Tanda tangan bahwa nanti satu saat akan diadakan referendum di Irian Barat ini. Referendum, perjanjiannya yang pertama, one man, one vote, satu orang satu suara. Dibahas kembali, tidak bisa. Di Papua ini beberapa kakak saja sudah itu satu kampung, 2-3 kakak saja di balik gunung itu satu kampung. Siapa punya anak bisa datang tanya orang, kau mau Belanda atau Indonesia? Ya. Jadi masalah itu dibahas lagi kembali. Tidak bisa dilihat dari sisi geografi dan ekonomi waktu itu, tidak bisa. Terus PBB katakan, coba kamu lihat lagi
ada jalan keluar yang lain untuk menyelesaikan sengketa ini, masalah ini, Irian Barat ini. Mereka dua putuskan lagi. Keputusan kedua itu banyak orang tidak tahu semua itu. Karena masalah seperti itu, Irian Barat ini bergunung-gunung dengan kali yang begitu luas dan sampai siapa yang bisa datang ke pedalaman dan tanya lagi. Ini masalah besar di PBB. Kemudian mereka dua nyatakan robah dari one man one vote menjadi perutusan. Sudah, yang diutus orang-orang yang berpengaruh di masyarakat adat saja. Sebab itu disetujui dan kita ini, salah satu saya dari 1026 orang pemangku adat di tanah Papua. Saya juga pemangku adat di Jayapura. Saya juga dipilih untuk hadir sebagai anggota Dewan Musyawarah PPRA. Pada tanggal 14 Juli kami semua diundang untuk diasramakan dan untuk bicarakan masalah penentuan pendapat rakyat ini di tanah Papua yang sekarang ini. Dulu Irian Barat. Lalu semua yang diutus itu bukan orang-orang yang biasa-biasa, tidak, rakyat biasa tidak. Pemangku adat ini yang diutus dari gunung, dari pulau, dari lembah, dari gunung dan semua, dari pesisir, semua yang diutus. Dan saya ada memiliki data itu 1026 orang ini. Dan dari saya yang selalu bagikan kepada siapa saja yang memerlukan sejarah ini. Jadi tidak jadi referendum, tapi perutusan yang hadir untuk mewakili seluruh rakyat di tanah Papua di 8 kabupaten waktu itu, tahun 1969. Hanya 8 kabupaten di tanah Papua, bukan seperti yang jumlahnya sekarang, tidak. Dari 8 kabupaten itu, semua tua-tua adat itu pemangku adat diundang. Hadir untuk bicarakan kepada PBB melalui Mr. Ortisan. Ortisan yang mewakili PBB untuk melaksanakan PPRA. Dibantu oleh Dr. Jalal Abdo. Dua pejabat untean PBB ini, wakil dari hutan, sekretaris PBB, dua, Dr. Jalal Abdo sama Ortisan. Mereka dua yang melaksanakan PPRA, pimpin PPRA, bukan Indonesia, bukan Belanda. Jadi banyak orang katakan PPRA itu rekayasa, omong kosong. Nah, mereka katakan karena mereka tidak tahu sejarah sampai terlaksananya PPRA, mereka tidak tahu. Jadi di saat itu seluruh 1026 anggota Dewan Musyawarah PPRA itu menyatakan bahwa Irian Barat adalah bagian sah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada satu bangsa pun di dunia memisahkan dia dari pangkuan Ibu Pertiwi. Itu pernyataan 1026 anggota. Tidak ada paksaan siapapun. Tidak ada rujukan dari siapapun. Kesadaran sejati dari putra-putra bangsa yang lahir di tanah Papua pada waktu itu, ya, tahun 1969. Jadi saya himbau kepada semua lapisan masyarakat ini. Pertama, generasi muda sekarang ini harus terima apa yang sudah diselesaikan oleh leluhur kita semua di tanah Papua. Harus terima sebagai suatu berkat, suatu anugerah yang harus kita pertahankan dia dan kita kembangkan dalam seluruh program pembangunan secara nasional dan daerah. Itu yang harus kita sadari dan harus kita syukuri, karena kemerdekaan Republik Indonesia adalah pemberian Allah, bukan manusia, bangsa apapun yang serahkan ini kau biar kau merdeka. Tidak, hasil perjuangan atau para pendahulu, pejuang-pejuang putra bangsa, dan tidak ada lagi di antara kita. Mereka sudah menang di tengah-tengah bangsa yang sedang tumbuh dan berkembang saat ini.
Sekarang kita harus miliki itu, pertahankan dia terus. Ya. Kita tidak boleh mengacaukan bangsa ini, negara ini, termasuk Papua ini sebagai rumah tempat kita tinggal dalam satu bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Itu harus kita jaga baik, kita pelihara baik. Kita harus siap membangun Papua ini bersama-sama dengan pemerintah. Harus partisipasi kita sebagai putra-putra anak bangsa yang baik, sebagai warga negara yang baik. Kita harus wujudkan dalam seluruh keikutsertaan dalam segala perjuangan bangsa ini, termasuk pembangunan bangsa secara nasional. Itu yang saya bisa sampaikan kepada semua, dan mari saya himbau seluruh komponen masyarakat di tanah Papua. Saya selaku orang tua adat di tanah Papua, juga sebagai ketua umum Barisan Merah Putih, pencinta negara kesatuan Republik Indonesia, beserta seluruh jajaran yang sudah ada di tanah Papua ini. Mari kita sukseskan tanggal 1 Mei 2013 pada tahun emas, yaitu 50 tahun. Mudah-mudahan Tuhan yang memberikan hari yang bersejarah, hari yang luar biasa ini. Kita yang ada di tanah Papua ini melalui pikiran kita taruh titik untuk selama-lamanya. Batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah Sabang sampai Merauke. Ceritakan kepada semua pihak sampai Tuhan datang.